Bab 1346 Pil Kuno Ilahi. Pil Kuno Ilahi. Mata dewa kuno Netherspring meredup. Dia sangat menyadari semua yang hilang dari perbendaharaan. Itu adalah pil kuno ilahi? Beberapa anggota Balai Setan Surgawi mengenali pil kuno ilahi, dan mereka yang muncul terkejut dan bingung. Kudengar pil ini ditujukan untuk keturunan 8 mata Dewa Agung. Setelah meminumnya, seseorang dapat memicu atavisme garis keturunan. Bahkan ada kemungkinan membangkitkan ingatan garis keturunan. Dewa kuno peringkat 8 menatap pil di tangan Zhao Feng dan berbisik. Garis keturunan bertahan karena leluhur garis keturunan berhasil mengolah ke tingkat yang menantang surga. Setelah mereka mencapai level ini, mereka menggunakan beberapa metode unik untuk mempertahankan kekuatan garis keturunan mereka sehingga bisa diturunkan. Garis keturunan tidak hanya dapat memberikan kekuatan dan kemampuan lain kepada mereka yang memilikinya, tetapi juga ingatan garis keturunan dari leluhur tertinggi ini. Ada beberapa catatan tentang hal-hal seperti itu di alam dewa kuno yang sunyi. Beberapa ahli tiba-tiba akan membangkitkan ingatan garis keturunan mereka dan mendapatkan beberapa kemampuan ajaib, sejak saat itu dan seterusnya menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Ini juga mengapa semua ahli dari alam Dewa Desolet kuno bekerja keras untuk meningkatkan garis keturunan mereka, berharap mereka dapat memicu atavisme tingkat tertinggi. Tetapi semua ini tergantung pada keberuntungan dan keberuntungan seseorang. Ada juga banyak ahli puncak di alam Dewa Desolet kuno yang berhasil mencapai tingkat atavisme tertinggi untuk garis keturunan mereka tetapi masih gagal membangkitkan ingatan garis keturunan apapun. Pil kuno ilahi dikembangkan oleh Balai Setan Surgawi. Itu bisa meningkatkan tingkat atavisme dari garis keturunan mata seseorang dan membangkitkan ingatan garis keturunan. Desas-desus melukiskan pil kuno ilahi memiliki kemampuan yang tidak masuk akal, harta yang tak ternilai harganya. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Biaya pembuatan pil kuno ilahi sangat tinggi, tetapi saat ini, mereka yang mengkonsumsinya tidak menunjukkan tanda-tanda garis darah atavisme yang sangat jelas, dan mereka pasti belum membangkitkan ingatan garis keturunan. Untuk alasan ini, pil ini sebenarnya sangat rendah nilainya. The Heavenly Demon Hall secara alami tidak akan menghabiskan banyak sumber daya untuk mengembangkannya lebih lanjut. Yang mereka lakukan hanyalah menyimpan satu pil. Pil ini sepertinya tidak terlalu berharga. Zhao Feng berkata pada dirinya sendiri. Jika pil ini tak ternilai harganya, anggota Balai Setan Surgawi di sekitarnya tidak akan menunjukkan ekspresi mereka saat ini. Namun, Zhao Feng mengesampingkan hal-hal ini dan meminum pilnya. Pada saat seperti ini, apa gunanya mengambil pil kuno suci? Dia mungkin salah mengira pil kuno ilahi sebagai pil penambah kekuatan. Bagaimanapun, dunia luar tidak tahu apa-apa tentang pil yang dikembangkan oleh Balai Setan Surgawi. Petik 2. Beberapa anggota yang tahu tentang pil kuno ilahi mengejek. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda meminum pil kuno ilahi pada saat seperti ini, izinkan saya memberitahu Anda bahwa bahkan keturunan terbaik dari 8 mata Dewa Agung mengalami banyak efek dari meminum pil ini, dan Anda bahkan bukan keturunan salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Dewa kuno Netherspring mencibir. Dia sudah menentukan bahwa Zhao Feng tidak akan mengalami efek apapun dari mengambil pil kuno ilahi. Jadi, apakah jenis obat itu? Zhao Feng bisa menebak dari kata-kata orang lain tujuan pil ini. Jika mata spiritual lotnya adalah mata Dewa ke-9, itu tidak berbeda dengan salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Ini berarti bahwa efek pil ini tidak akan berkurang pada garis keturunan matanya. Tapi dari raut wajah anggota Balai Setan Surgawi, pil ini tidak terlalu menggoda bahkan untuk keturunan 8 mata Dewa Agung. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan denyut nadi samar dari bola perak yang melamun di dimensi mata dewanya. Biasanya, Zhao Feng menyimpan energi asalnya tetap tersegel, tetapi pada saat ini, energi asal di bola perak yang melamun bereaksi. Denyut nadinya semakin kuat dan kuat seolah-olah akan membuka segel. Karena itu masalahnya, aku akan membatalkannya. Zhao Feng segera melepas segel pada bola perak. Sesaat kemudian, bola perak meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan melamun. Semua keturunan mata dewa yang hadir segera merasakan energi mata dewa yang tidak jelas. Energi mata dewa, tapi bagaimana?
Semua anggota Balai Setan Surgawi, serta Dewa Kuno Luoling, berbalik waspada terhadap Zhao Feng. Energi mata dewa itu tidak terlalu kuat, tapi itu terlalu nyata. Mungkinkah matanya juga merupakan mata dewa? Setelah meminum pil kuno ilahi, mungkinkah itu benar-benar terbangun menjadi mata dewa sejati? Dewa kuno peringkat 8 dengan lebih banyak pengalaman daripada kebanyakan spekulasi yang terkejut. Meskipun dialah yang menyatakan teori ini, bahkan dia tidak mempercayainya. Itu tidak mungkin. Bocah ini pasti mengalami pertemuan yang beruntung yang menodainya dengan energi salah satu dari 8 mata dewa agung. Saat mengambil pil kuno ilahi, dia sengaja melepaskan energi ini untuk menyesatkan kita. Dewa kuno Nether Spring segera berteriak. Semua keturunan mata dewa sangat percaya bahwa mata dewa yang sejati adalah nenek moyang mereka. Keturunan mata dewa biasa tidak merasakan apa-apa selain rasa hormat terhadap mata dewa yang sejati. Dia tidak bisa membiarkan energi mata dewa yang dipancarkan oleh Zhao Feng memengaruhi moral anggota Balai Setan Surgawi. Selain itu, dia benar-benar tidak percaya bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa. Selain itu, God Eye Fusion sudah siap, dan kemenangan akan segera menjadi miliknya. Pasti itu yang terjadi. Anak ini mengalami semacam pertemuan yang beruntung. Petik 2. Tidak heran teknik garis keturunannya begitu hebat meskipun dia bukan keturunan salah satu dari 8 mata dewa agung. Dia pasti mendapatkan semacam harta atau warisan yang berhubungan dengan mata dewa. Petik 2. Penjelasan Dewa Kuno Nether Spring, meskipun hanya teori, sangat meyakinkan. Lagi pula, itu terlalu konyol dan tidak masuk akal bagi mata Zhao Feng untuk menjadi mata dewa sejati. Tapi Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan semua obrolan ini. Cahaya mimpi yang dilepaskan oleh bola perak sepertinya mengubah sesuatu tentang dirinya. Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan tenang seperti air yang tenang. Pikirannya menjadi lebih gesit, dan kemampuan penglihatan paling dasar yang diberikan kepadanya oleh mata spiritual dewa tampaknya sangat ditingkatkan. Misalnya, kemampuan tembus pandangnya sekarang bisa melihat lebih banyak hal, dan bisa melihat lebih jauh juga. Apa yang terjadi di sini? Zhao Feng tercengang. Apakah ini efek dari pil kuno ilahi? Dia yakin bahwa, jika dia berhenti berkelahi dan memasuki kultivasi terpencil, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Mati. Duo Dewa Suci Iblis menerima perintah musim semi Dewa Kuno Nether dan menyerang Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng bereaksi sangat lambat terhadap ini, gerakannya jauh lebih cepat dari biasanya. Zhao Feng menghindar dan menarik diri dari duo Dewa Suci Iblis. Karena aku tidak bisa diam-diam memahami kekuatanku, aku akan memahaminya melalui pertempuran. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menyerang Dewa Kuno peringkat 7. Di saat yang sama, mata kirinya berdenyut dengan Eye Intent yang menakutkan. Dunia hilang ilusi terlarang. Wind Lightning Eye Flame. Petik 2. Zhao Feng menggunakan 2 teknik garis keturunan secara berurutan, dan kecepatan dia melepaskannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dewa Kuno peringkat 7 yang tercengang segera disambar petir api jiwa. Setelah beberapa saat teriakan menyakitkan, Dewa Kuno peringkat 7 mati. Sekarang segelnya telah dibuka, mata Dewa Zhao Feng jauh lebih kuat. Dewa Kuno peringkat 7 biasa tidak memiliki harapan untuk melawan. Aneh sekali. Setelah membunuh orang ini, Zhao Feng berhenti sejenak. Sensasi yang dia miliki ketika dia menggunakan teknik garis keturunan itu sangat aneh. Kedua teknik garis keturunan mata itu segera selesai membangun kekuatan dan ditembakkan begitu cepat sehingga Zhao Feng masih tidak berpikir ini semua nyata. Itu seperti teknik Eye Bloodline yang ditembakkan saat dia berpikir untuk menggunakannya. Mungkin karena kedua teknik garis keturunan mata itu berada pada level yang lebih rendah. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkan Zhao Feng. Teknik Eye Bloodline levelnya terlalu rendah, dan dia juga sangat familiar dengannya, jadi teknik itu dilepaskan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Selain itu, dalam kondisinya saat ini, dia mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang 2 teknik garis keturunan mata yang dia gunakan barusan. The Wind Lightning Eye Flame adalah teknik garis keturunan mata tingkat rendah. Itu hampir selesai dan hanya memiliki sedikit ruang untuk perbaikan. Dunia hilang ilusi terlarang juga berlevel rendah, tapi masih memiliki ruang untuk berkembang di bidang seni ilusi. Misalnya, kekuatannya dapat ditingkatkan melalui teknik serangan mental atau melalui teknik yang memicu Heart Demon. Pada pemikiran ini, Zhao Feng mengambil sebagian dari pikirannya dan mulai memodifikasi dunia hilang ilusi terlarang.
Pedang roh peri cahaya suci? Saat Zhao Feng berpikir, duo dewa suci iblis meluncurkan serangan lain. Dua pedang energi besar, satu hitam dan satu putih, menyapu tanpa henti ke arah Zhao Feng. Aku akan bermain-main dengan kalian berdua sebentar. Zhao Feng menatap ke depan, matanya melonjak dengan energi kacau. Sesaat kemudian, bintang-bintang suram muncul di sekitar Zhao Feng, memberikan tekanan yang kuat. Sesaat kemudian, bola energi gelap yang berputar bertabrakan dengan serangan duo dewa suci iblis. Serangan bentrok sengit selama beberapa saat dan kemudian saling hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik garis keturunan mata bocah ini sebenarnya lebih kuat dari serangan gabungan kami. Duo dewa suci iblis benar-benar terkejut. Zhao Feng sebelumnya tidak melakukan apapun selain menghindar, tidak pernah mencoba menerima serangan mereka, tetapi pertukaran yang satu ini memberi keduanya kejutan parah. Sepertinya itu hanya salah persepsi. Zhao Feng mengabaikan duo dewa suci iblis dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, teknik garis keturunan matanya tidak langsung dilepaskan. Tetapi meskipun dia baru saja memverifikasi bahwa sensasi sebelumnya adalah kesalahan persepsi, Zhao Feng masih tidak yakin. Dalam dimensi mata dewa, bola perak yang melamun perlahan berubah, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan yang sepertinya mengandung setiap warna yang mungkin di dunia. Bahkan Zhao Feng tidak memperhatikan bahwa jiwanya terus-menerus diubah oleh cahaya ini. Sial, teknik garis keturunan matanya terlalu kuat. Petik 2. Apakah dia tidak takut bahwa garis keturunannya tidak akan mampu menahan matanya digunakan seperti itu? Beberapa dewa kuno tingkat rendah memiliki ekspresi ketakutan. Mereka mulai mundur, tidak berani terlalu dekat dengan Zhao Feng. Tuan, apakah masih belum siap? Dewa kuno yang mengetahui rencana dewa kuno Nether Spring mengirim pesan kepadanya. Jika ini terus berlanjut, dewa kuno lainnya semuanya akan terbunuh. Dan ketika saatnya tiba, bahkan dewa kuno Nether Spring tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan kelompok Zhao Feng. Tidak baik. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia segera mengintip ke kejauhan. Setelah mengintip melalui banyak objek, Zhao Feng akhirnya melihat 8 orang yang bersembunyi di dalam suatu domain. 8 orang. Seni penggabungan mata dewa. Zhao Feng tiba-tiba meringis. Dia selalu waspada terhadap langkah ini. Saat musuhnya bermaksud untuk menggunakannya, dia siap untuk menghentikannya. Namun, dewa kuno Nether Spring melakukan rencana ini secara rahasia, di luar jangkauan deteksi Zhao Feng. Mereka sudah mulai menggunakan seni penggabungan mata dewa. Dia harus menghentikannya sekarang. Setelah membuat penemuan ini, Zhao Feng segera berkedip. Cepat dan hentikan dia, dewa kuno Nether Spring berteriak. Dia tidak berharap Zhao Feng memperhatikan rencananya begitu cepat. Kemungkinan besar tidak akan ada masalah pada saat ini. Pada saat Zhao Feng menemukan ke-8, mereka sudah mulai menggunakan seni penggabungan mata dewa. Jika semua berjalan lancar, Zhao Feng akan gagal dalam upaya ini. Namun, selalu ada peluang, dan dewa kuno Nether Spring tidak mau mengambil taruhan itu. Suara mendesing. Naga kuno Thunder Flame menyingkirkan dewa kuno Luoling dan mengejar Zhao Feng seperti sambaran petir. Di dalam arai penyembunyian, energi asal dari 8 keturunan dewa mata melayang di udara. 8 keturunan dewa mata membentuk mantra dengan tangan mereka, mengendalikan energi asal mereka dan menggabungkannya bersama. Bab 1347 di luar kontrol. Setelah 8 keturunan mata dewa mulai menyatukan energi asal mereka bersama-sama, denyut kekuatan yang luar biasa tidak bisa lagi dikaburkan oleh susunan penyembunyian. Seni penggabungan mata dewa. Jadi Penatua Nether Spring sudah punya rencana? Anggota Balai Setan Surgawi yang tidak tahu tentang ini segera menjadi bersemangat. Mereka semua sangat menyadari kekuatan Dewa Mata Fusion Art. Begitu 8 berhasil membentuk energi baru itu, para penyusup ini semua akan habis. Akan tetapi, seni rahasia ini memiliki satu kelemahan besar, ia tidak dapat diganggu saat sedang dipertunjukkan. Tapi sekarang, semuanya sudah beres. Bahkan jika Zhao Feng bergegas ke titik ini, dia tidak bisa menghentikan 8 orang itu. Dia baru saja mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Ini sudah berakhir. Dewa kuno Luoling tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat terancam sejak dia masuk ke peringkat 9. Dia juga telah menyaksikan kekuatan dari seni rahasia ini dan membuatnya takut. Setelah seni rahasia ini selesai, secara praktis ia bisa memutuskan hasil dari pertempuran ini dengan sendirinya. Dewa kuno Luoling mulai ragu-ragu.
Dia masih punya waktu jika dia melarikan diri sekarang, tetapi Zhao Feng akan dikutuk. Jika dia pergi untuk menghalangi naga kuno api petir untuk mengulur waktu Zhao Feng, dia mungkin mati sendiri jika Zhao Feng gagal. Suara mendesing. Dewa kuno Luoling ragu-ragu hanya beberapa saat sebelum maju. Berhenti. Tubuh Dewa kuno Luoling menjadi tidak jelas, tampaknya menyatu dengan ruang itu sendiri saat dia mengejar naga kuno Thunder Flame. Void Spirit Slash. Saat Dewa kuno Luoling menutup jarak dengan Thunder Flame Ancient Dragon, dia melepaskan gelombang energi bulan sabit dengan pedang peraknya. Tetapi sebagai tubuh abadi samsara, naga kuno api guntur mengabaikan serangan ini dan menempatkan semua fokusnya untuk mengejar Zhao Feng. Zhao Feng terbang di paling depan, tubuhnya melayang di udara, tetapi naga kuno api guntur tepat di belakangnya. Seolah-olah Zhao Feng akan ditangkap jika dia berhenti sejenak. Akibatnya, Zhao Feng tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan instan. Energi asal dari 8 perlahan bergabung bersama. Zhao Feng mendorong mata kirinya ke batas saat dia mencoba melepaskan teknik garis keturunan. Yang perlu dia lakukan hanyalah melukai beberapa dari mereka untuk menghentikan proses. Dari 8 keturunan Dewa Mata, hanya 2 Dewa Kuno peringkat 8. Sisanya berada di sekitar peringkat 7. Meskipun Zhao Feng juga merasakan bahwa ada penjaga peringkat 8 puncak oleh 8, dia yakin bahwa orang ini akan merasa sangat sulit untuk bereaksi terhadap penembakan tiba-tiba dari teknik garis keturunan matanya. Tetapi tepat ketika dia siap untuk menggunakan teknik garis keturunan mata, Zhao Feng menemukan bahwa dia tidak bisa mengunci 8 orang itu. Haha, kami tahu semua tentang teknik garis keturunan mata Anda. Ini bukan hanya susunan penyembunyian di sekitar kita, tapi juga susunan gangguan spasial. Seorang keturunan mata Dewa Ruang Waktu dalam kelompok 8 memperhatikan bahwa Zhao Feng sedang membangun teknik garis keturunan mata tetapi belum melepaskannya dan segera tertawa. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Ekspresi Dewa Kuno Luoling menjadi gelap. Hehe, banyak anggota Balai Setan Surgawi mengungkapkan senyum kemenangan, terutama Dewa Kuno musim Semineter, yang sangat bangga dengan rencananya. Jadi itulah yang terjadi, ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Dia terpaksa mengakui bahwa Dewa Kuno Nether Spring sangat teliti dalam pengaturannya. Bahkan jika Zhao Feng meluncurkan serangan jarak jauh sekarang, penjaga puncak peringkat 8 Dewa Kuno akan memiliki banyak metode untuk memblokirnya. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan? Zhao Feng sangat tidak mau. Saat seni rahasia musuh berhasil, Zhao Feng hanya akan dapat mengandalkan kekuatan ras kilin api darah untuk mengakhiri krisis. Dia bahkan tidak yakin seberapa mengerikan energi yang dihasilkan oleh 8 keturunan mata dewa ini. Mungkin hanya mobilisasi penuh dari seluruh Blood Flame Kilin Rache yang akan cukup untuk menyelesaikan masalah. Saat Zhao Feng berpikir, bola perak mimpi di dimensi mata dewanya mulai berputar lebih cepat, memancarkan energi asal yang bahkan lebih menyilaukan dan melamun. Tidak, masih ada jalan? Zhao Feng fokus pada energi origin yang menyatu di atas kepala 8 orang. Energi asal mata spiritual Tuhan saya dapat melawan energi mereka. Mungkin saya bisa menemukan kelemahan. Zhao Feng dengan jelas mengingat adegan ketika dia melihat seni penggabungan mata dewa pertama kali digunakan. Pada saat itu, Raja Suci Samsara mengendalikan energi misterius itu. Tetapi ketika energi asal mata spiritual dewa muncul, Zhao Feng menjadi pengontrolnya. Kedua kalinya seni fusion mata dewa digunakan, di reruntuhan ras warisan surga. Kombinasi energi asal dan teknik garis keturunannya mampu memberikan pukulan destruktif pada energi yang diciptakan oleh seni penggabungan mata dewa dari dewa kuno. Kelompok iblis yang mendalam, menyebabkan mereka menderita kerugian yang serius. Jika ada sesuatu yang bisa melawan seni penggabungan mata dewa, itu adalah kekuatan mata spiritual dewa. Semua atau tidak, sedikit kegilaan dan kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Sesaat kemudian, semua energi asal dalam dimensi mata dewa dimobilisasi dan dikumpulkan di mata kirinya. Dalam sekejap, mata kiri Zhao Feng mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, bersinar dengan semua warna di dunia. Energi mata dewa, semua keturunan mata dewa yang hadir sekali lagi merasakan dengan jelas energi mata dewa di tubuh Zhao Feng. Namun, mereka semua masih sangat percaya bahwa Zhao Feng mungkin baru saja melakukan kontak dengan mata dewa sebelumnya atau mendapatkan harta karun yang terkait dengan mata dewa. Apa yang dilakukannya? Naga kuno Thunder Flame yang mengejar tampak terkejut.
itu paling dekat dengan Zhao Feng, dan cahaya warna-warni yang berasal dari kabut itu membuat hatinya gemetar karena ketidakberdayaan. Nova yang mengguncang. Zhao Feng mengumpulkan semua energi asal dan melepaskan teknik garis keturunan mata yang perkasa. Earthshaking Nova adalah teknik yang mengumpulkan berbagai jenis energi dan menggunakan tabrakan kacau mereka untuk menciptakan kekuatan ledakan yang tangguh. Tetapi pada saat ini, satu-satunya energi di dalam Earthshaking Nova adalah energi asal mata spiritual Dewa Zhao Feng. Bola berbintang cahaya mimpi muncul di atas Zhao Feng dan kemudian berkedip, menyerbu langsung ke arah 8 orang menggunakan seni penggabungan mata dewa. Pada saat ini, penjaga berdiri puncak peringkat 8 dewa kuno melangkah maju. Misinya adalah menggunakan setiap metode yang mungkin untuk melindungi 8 anggota yang menggunakan seni rahasia. Serangan macam apa ini? 8 anggota yang melakukan seni rahasia melihat bintang yang melamun itu dengan cepat mendekati mereka, dan perasaan tidak berdaya melonjak dalam diri mereka. Pada saat ini, salah satu dari 8 orang itu meraung, "Tidak bagus, fusi tidak stabil." Yang lain juga memperhatikan kelainan ini. Energi asal yang berada di ambang peleburan menjadi energi baru tiba-tiba mulai berdenyut. Untuk beberapa alasan, mereka tiba-tiba merasa sulit untuk mengontrol energi origin mereka sendiri. "Teruskan, kita harus menyelesaikan fusi." Kelompok terkuat, Dewa Kuno peringkat 8, segera memerintahkan. Situasi ini hanya akan terjadi pada orang-orang yang tidak biasa melakukan seni rahasia ini. Namun, semuanya secara khusus dipilih oleh Dewa Kuno Nether Spring karena mereka sangat akrab dengan seni fusion mata dewa. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi dengan mereka? Jika mereka gagal, mereka tidak akan memiliki wajah untuk melihat anggota eselon atas dari Balai Setan Surgawi. 8 dari mereka bekerja keras untuk mengontrol energi origin mereka dan menggabungkannya bersama-sama, tetapi mereka menemukan bahwa disonansi hanya meningkat, dan energi mereka menjadi semakin tidak terkendali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketakutan muncul di wajah keturunan Dewa Mata. Mungkinkah bintang yang melamun itu? Seseorang berteriak ketakutan. Semakin dekat bintang impian Zhao Feng, semakin sulit untuk mengontrol energi origin dan semakin sulit untuk digabungkan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Dewa Kuno peringkat 8 yang memerintahkan kelompok itu bertanya dengan tidak percaya. Tidak ada cara untuk mematahkan seni penggabungan mata dewa, dan kekuatan yang dihasilkan olehnya tidak pernah mengalami serangan balik. Tetapi pada saat ini, kelainan telah muncul. Bintang yang melamun akan membuat dampak. Puncak peringkat 8 Dewa Kuno segera membakar kekuatan ilahinya dan mengaktifkan artefak ilahi defensif dan teknik pertahanan lainnya. Pada saat ini, 8 keturunan Dewa Mata di belakangnya mulai berteriak. "Tidak bagus, itu di luar kendali. Tidak bisa mengendalikannya." Ke-8 keturunan Dewa Mata secara bersamaan meringis. Saat teknik garis keturunan Zhao Feng mendarat, energi asal mereka benar-benar lepas dari kendali mereka. Ini pada dasarnya berarti bahwa God Eye Fusion Art telah mengalami serangan yang mengerikan dan terputus. Energi asal yang tidak terkendali mulai menabrak satu sama lain, menciptakan energi destruktif. Puncak peringkat 8 Dewa Kuno bersiap untuk menghentikan bintang yang melamun tidak pernah meramalkan bahwa hal seperti ini akan terjadi di belakangnya. Lari. Puncak peringkat 8 menyingkirkan semua yang lain dan mulai berlari. 8 keturunan Dewa Mata juga mulai berlari saat Dewa Mata Fusion Art gagal. Ledakan, bang, jatuh. Bintang mimpi itu terkena dampak 8 energi asal lainnya. Yang mengejutkan semua orang, 8 energi asal ini langsung menghilang. Seperti api yang bertemu air, kekuatan tak terkendali itu lenyap tanpa bekas. Setelah memusnahkan energi origin, bintang mimpi itu meledak, menciptakan badai energi yang mengerikan yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah badai mereda, yang tersisa hanyalah kawah raksasa. Tidak ada yang tersisa dari 8 keturunan Dewa Mata dan puncak peringkat 8, bahkan tidak satu tubuh pun. Keberhasilan. Setelah beberapa saat terkejut, Zhao Feng berteriak kegirangan. Dia juga tidak membayangkan bahwa memobilisasi begitu banyak energi asal akan membuat seni penggabungan mata dewa ke dalam kekacauan seperti itu dan pada akhirnya membuatnya tidak terkendali. Bukankah dia pada dasarnya adalah kutukan dari seni fusion mata dewa? Jika anggota Balai Setan Surgawi mencoba menggunakan seni rahasia ini lagi, Zhao Feng dapat segera membuatnya lepas kendali dan menciptakan ledakan kacau yang akan memusnahkan semua pengguna.
Semua anggota Balai Setan Surgawi tampaknya telah membatu, kejutan itu melekat selamanya ke wajah mereka. Beberapa saat kemudian, mereka meledak menjadi keributan. Seni penggabungan mata dewa tiba-tiba terputus, dan pengguna serta pelindung mereka semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa hal seperti ini terjadi pada seni penggabungan mata dewa yang hampir selesai? Dewa kuno Nether Spring tiba-tiba meraung dalam kemarahan. Semua ini terlalu tidak masuk akal. Dia berada di ambang kemenangan besar ketika kecelakaan terjadi. Rasanya seperti bebek matang yang tiba-tiba terbang. Apalagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengadopsi postur yang sangat angkuh. Dia benar-benar telah menghancurkan kartu truf yang dibutuhkan oleh Heavenly Demon Hall. Begitu banyak waktu untuk dipersiapkan. Semangat Balai Iblis Surgawi berada pada titik terendah sepanjang masa, dan dalam hal kekuatan bertarung, mereka juga bukan tandingan kelompok Zhao Feng. Sial, bagaimana kau berhasil memecahkan seni penggabungan mata dewa? Dewa kuno Nether Spring dengan takut menatap Zhao Feng. Bab 1348 Dewa-Dewa. Di luar Aula Iblis Surgawi, di atas jurang Arktik, pasukan Tanah Suci Ruang Waktu berada di jalan buntu dengan anggota eselon atas Aula Iblis Surgawi. Apa itu tadi? Mata hitam pekat tua abu-abu itu berbinar saat dia melirik ke Balai Setan Surgawi di bawah. Baru saja, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan meletus dari Balai Setan Surgawi. Dia bahkan bertanya-tanya apakah itu kartu truf yang disiapkan oleh Tanah Suci Ruang Waktu. Apa yang terjadi? Wajah Dewa Kuno Scarlet Firmament menjadi gelap. Saat merasakan kekuatan yang tidak diketahui barusan, bahkan Eye of Space-Time-nya bergetar. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi spesifik, tetapi dia yakin bahwa Dewa Kuno Luoling bukanlah orang yang melepaskan energi misterius itu. Untuk alasan ini, Cakrawala Scarlet Dewa Kuno agak khawatir tentang keselamatan Dewa Kuno Luoling. Di dalam Aula Iblis Surgawi, Dewa Kuno Nether Spring menatap tajam ke arah Zhao Feng, kebencian di dalam hatinya tak terlukiskan. Penyusup ini telah meninggalkan Aula Iblis Surgawi berantakan dan menghancurkan semua rencana Dewa Kuno Nether Spring. Dia telah dikalahkan oleh Zhao Feng. Setelah memecahkan seni fusion mata dewa, Zhao Feng mulai melihat bagaimana mata spiritual dewa bekerja. Baru saja, dia menggunakan sejumlah besar energi asal. Energi asal dalam bola perak yang melamun telah sedikit stabil dan tidak lagi berdenyut sekeras sebelumnya. Dari apa yang dia lihat, bola perak yang indah itu tidak perlu waktu lama untuk kembali normal. Tetapi Zhao Feng merasa bahwa meminum pil kuno ilahi telah menyebabkan mata spiritual dewa mengubah sesuatu yang lain tentang dirinya, meskipun dia belum memperhatikan apa ini. Membunuh. Zhao Feng mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Dia harus menghadapi situasi saat ini terlebih dahulu. Dewa kuno Luoling, naga ular penghancur hitam, Zhao Wang, dan kucing pencuri kecil itu secara bersamaan menyerang. Mengikuti perintah Zhao Feng, mereka membunuh yang lebih lemah terlebih dahulu. Zhao Feng berkedip ke arah Dewa kuno peringkat 8, 9 cermin pemurnian jiwa petir di tangannya bergerak dengan listrik. 7 rantai petir ditembakkan dan bergerak untuk menjerat jiwa Dewa kuno. Korosi kematian. Dewa kuno peringkat 8 ini adalah keturunan mata Dewa Kematian. Dia segera menggunakan teknik garis keturunan mata kematian untuk melawan kekuatan 9 cermin pemurnian jiwa petir. Tapi Zhao Feng tidak mau memberinya kesempatan. Tribulation Lightning Eye Flame. The Tribulation Lightning Eye Flame langsung selesai terbentuk di mata kirinya dan melesat ke depan. Pada saat ini, dengan energi asal Zhao Feng dibuka, api mata petir kesengsaraannya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya. Jiwa Dewa kuno peringkat 8 diliputi oleh petir yang tak terbatas. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng menggunakan 9 cermin pemurnian jiwa petir untuk mengurangi kekuatan serangannya, Dewa kuno peringkat 8 akan langsung terbunuh. Rantai itu menarik jiwa Dewa kuno ke dalam 9 cermin pemurnian jiwa petir. Di sisi lain, Dewa kuno Luoling jauh lebih cepat daripada naga kuno api petir, jadi saat dia bertarung dengannya, dia punya waktu untuk menyerang Dewa kuno tingkat rendah lainnya. Dan kucing pencuri kecil itu bahkan lebih tidak bisa dijelaskan dalam gerakannya. Bahkan Dewa kuno Nether Spring merasa tidak mungkin untuk membela dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa saat, banyak anggota Balai Setan Surgawi terbunuh, hanya menyisakan sedikit orang.
Yang lebih lemah memiliki ekspresi panik saat mereka dengan waspada melihat sekeliling mereka. Berkumpul bersama, Dewa Kuno Nether Spring dipesan. Dalam konfrontasi langsung, mereka bukan tandingan kelompok Zhao Feng. Selain itu, kelompok Zhao Feng beroperasi dengan strategi membunuh yang lemah terlebih dahulu. Selain itu, mereka tidak bisa lagi menggunakan seni penggabungan mata dewa. Semua orang telah melihat bahwa 8 orang yang menggunakan seni penggabungan mata dewa telah kehilangan kendali atas seni rahasia dan telah musnah. Suara mendesing, suara mendesing. Anggota yang tersisa berkumpul di sekitar Dewa Kuno Nether Spring. Sial, duo Dewa Suci Iblis berteriak keengganan dan kebencian. Sejak mereka menjadi tubuh abadi samsara Dewa Kuno Nether Spring, mereka tidak pernah dipermalukan begitu buruk. Anggota yang tersisa dari Balai Iblis Surgawi juga tertekan dan marah. Mundur ke area inti, Dewa Kuno Nether Spring memimpin anggota yang tersisa dalam retret pertempuran. Area inti adalah area penting dari Balai Setan Surgawi dan berisi banyak jebakan. Ada juga banyak senjata mekanis terlarang di sekitar aula rahasia area inti yang mampu membunuh Dewa Kuno peringkat 9. Selama mereka kembali ke aula rahasia, mereka akan aman. Berkumpul bersama, apakah supaya saya bisa lebih mudah membunuh kalian semua? Zhao Feng mencibir. Tribulation Lightning Eye Flame-nya bisa ditembakkan saat terkunci pada targetnya dan tidak memiliki lintasan. Orang-orang ini berkumpul bersama membuat mereka lebih sulit untuk bergerak dan lebih mudah bagi Zhao Feng untuk mengunci mereka. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng segera melihat seseorang dan melepaskan teknik garis keturunan Tribulation Lightning-nya. Dewa kuno ini tidak mampu melawan, segera dibunuh. Pemandangan ini membuat dewa kuno lainnya gemetar ketakutan. Void Spirit Slash. Wajah sedingin es dewa kuno Luoling menunjukkan sedikit kegembiraan. Sebelumnya, dia terpaksa berlarian dan bersembunyi saat dia diburu. Tetapi sekarang, dia memiliki kesempatan untuk memburu anggota Balai Setan Surgawi. Serangan Dewa Kuno Luoling juga sangat kuat, dengan hanya Dewa Kuno Nether Spring dan Naga Kuno Thunder Flame yang mampu menghentikannya. Area ini agak jauh dari aula rahasia area inti. Pada saat kelompok itu sudah setengah jalan, semua anggota Balai Setan Surgawi lainnya terbunuh. Satu-satunya yang tersisa adalah Dewa Kuno Nether Spring, Naga Kuno Api Petir, dan duo Dewa Suci Iblis. Bisa juga dikatakan bahwa hanya Dewa Kuno Nether Spring yang tersisa, karena 3 lainnya adalah tubuh abadi samsara miliknya. Tapi Zhao Feng, Dewa Kuno Luoling, dan yang lainnya juga sangat membebani diri mereka sendiri. Zhao Feng menggunakan energi originnya sepanjang waktu ini, dan Eye Intent-nya juga hampir sepenuhnya habis setelah berulang kali menggunakan begitu banyak teknik Eye Bloodline. Dewa Kuno Luoling baru saja masuk ke peringkat 9, dan cadangannya tidak sekuat atau sedalam Naga Kuno Thunder Flame dan Dewa Kuno Musim Seminether. Kamu harus memaafkan orang jika memungkinkan, dan selain itu, kamu sudah mendapatkan begitu banyak dari Balai Setan Surgawi. Dewa Kuno Nether Spring dengan kebencian memelototi Zhao Feng. Meskipun Dewa Kuno Luoling memiliki kultivasi tertinggi dari 2 penyusup, Zhao Feng adalah yang paling menakutkan, dan dia juga penjahat utama di balik situasi mereka saat ini. Aku mendapatkannya dengan kekuatanku sendiri. Zhao Feng tidak tergerak. Di alam Dewa Desolate kuno, kekuatan menentukan segalanya. Yang lemah tidak memiliki otoritas untuk berbicara. Jika Zhao Feng tidak memiliki kekuatannya saat ini dan dikelilingi oleh Balai Setan Surgawi, apakah mereka akan membiarkannya pergi? Jadi, niat membunuh Zhao Feng terhadap orang-orang ini tidak berubah. Aku akan membunuh kalian berdua dulu. Zhao Feng menatap duo Dewa Suci Iblis. 9 pemurnian jiwa petir, 7 rantai petir ditembakkan dari 9 cermin pemurnian jiwa petir. Tidak, duo Dewa Suci Iblis berteriak ketakutan. 9 cermin pemurnian jiwa petir adalah artefak ilahi yang melawan tubuh abadi samsara. Begitu jiwa mereka diekstraksi, mereka akan benar-benar tamat. Berhenti. Dewa Kuno Nether Spring dan Thunder Flame Ancient Dragon keduanya berusaha untuk campur tangan. Meskipun duo Dewa Suci Iblis sama-sama berada di puncak peringkat 8, ketika mereka bekerja bersama, mereka memiliki kekuatan untuk bersaing melawan peringkat 9. Mereka bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan tempur paling kuat di bawah komando Dewa Kuno Nether Spring. Selas roh kehampaan angin surgawi. Dewa Kuno Luoling segera mengambil tindakan, menelan Naga Kuno Thunder Flame dengan bilah perak yang berputar cepat. Kucing kecil pencuri itu menggunakan belati perak yang dilapisi rune, mengarahkan energi siling yang kuat untuk menghentikan Dewa Kuno Nether Spring.
7 rantai mengikat duo dewa suci iblis. Pada saat ini, Zhao Feng menembakkan api mata petir kesengsaraan pada pasangan itu. The Tribulation Lightning Eye Flame menyatu dengan energi originnya sangat kuat. Meskipun mereka berdua menerima pukulan itu bersama-sama, mereka merasa sulit untuk menahan kekuatan ini. Mengumpulkan, Zhao Feng sepenuhnya mengaktifkan 9 cermin pemurnian jiwa petir, menyeret jiwa-jiwa yang lemah dari duo dewa suci iblis ke dalamnya. Dalam melakukan semua ini, Zhao Feng menggunakan niat mata yang terakhir. Satu-satunya yang tersisa adalah Thunder Flame Ancient Dragon dan Ancient God Nether Spring. Keduanya adalah dewa kuno peringkat 9 serta tubuh abadi samsara, membuat mereka agak sulit untuk dibunuh. Tetapi bahkan jika mereka tidak dapat dibunuh, mereka tidak dapat diizinkan untuk bersenang-senang. Kelompok Zhao Feng mengejar dua dewa kuno terakhir ini, meluncurkan serangan kuat demi serangan. Meskipun mereka berdua memiliki tubuh abadi samsara, mereka masih bisa merasakan rasa sakit dari tubuh mereka yang terkoyak. Serangan kelompok Zhao Feng berulang kali merobek tubuh mereka, dan teriakan mereka bergema di koridor. Selama abis Arktik, pertempuran antara cakrawala merah dewa kuno dan sesepuh bersisik abu-abu telah meningkat. Pada saat tertentu, Penatua berskala abu-abu menerima pesan dari dewa kuno Nether Spring. Wajahnya langsung berubah marah. Awan hitam melonjak dan meraung, mengekspresikan emosinya yang ganas. Untuk berpikir bahwa itu akan berubah menjadi seperti ini, tua bersisik abu-abu itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kucing warisan surga telah melarikan diri, harta karun telah dijarah, dan balai setan surgawi berantakan. Dewa kuno Nether Spring gagal menangani dua penyusup. Dari deskripsi Ancient God Nether Spring, tetua bersisik abu-abu itu secara alami berasumsi bahwa kedua penyusup ini adalah anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu. Ekspresi cakrawala Dewa Scarlet kuno berkedip. Lawannya menjadi aneh dan tampak sangat tidak senang. Dari kemarahan tetua itu, cakrawala merah Dewa kuno dapat menebak bahwa Dewa kuno Luoling mungkin baik-baik saja. Jangan berpikir hanya karena kamu termasuk dalam Tanah Suci Ruang Waktu, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan, kata lelaki tua bersisik abu-abu itu dengan dingin. Laporan Ancient God Nether Spring membuatnya marah, tetapi ini tidak akan mengubah hasil akhirnya. Kaulah yang berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Dewa kuno Scarlet Cakrawala dengan marah membalas. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak berpikir Tanah Suci Ruang Waktumu memiliki seseorang yang sekuat ini. Tetua bersisik abu-abu memberikan senyum sinis. Orang yang dia maksud secara alami adalah Zhao Feng. Cakrawala merah dewa kuno memasang ekspresi aneh. Dia mendapat kesan bahwa balai setan surgawi masih memiliki penjaga yang berdiri ahli di dalam, mencegah dewa kuno Luoling melakukan misinya dengan lancar. Tetapi Penatua berskala abu-abu itu tampaknya menyeratkan bahwa balai setan surgawi telah menderita kerugian besar. Tapi semuanya sudah berakhir. Kalian semua akan mati di sini? Lanjut pria tua bersisik abu-abu itu. Setelah mengatakan ini, tetua itu mulai mundur dengan cepat, berhenti bertarung dengan cakrawala merah dewa kuno. Apa maksudmu? Cakrawala merah dewa kuno melihat sekeliling, perasaan buruk melonjak di benaknya. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya yang mematikan. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat bahwa langit yang jauh telah berubah menjadi hitam pekat, dipenuhi dengan energi kematian dan tanpa kehidupan. Di tengah awan hitam tak berujung ini adalah sosok yang agak tidak mencolok. Saat dia melihat sosok ini, jiwa cakrawala Dewa Scarlet kuno bergetar, dan wajahnya diliputi ketakutan. Sesaat kemudian, sosok hitam muncul di atas Arctic Abyss, tepat di antara anggota eselon atas dari dua faksi. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasa dunia bergetar. Kekuatan ilahi yang tidak bisa dibantah sedang melanda dunia. Semuanya memuntahkan darah, jiwa mereka gemetar ketakutan tak terkendali. Dunia menjadi gelap gulita, dan di dunia kabut hitam ini, semua orang merasa seperti mereka tidak lagi mengendalikan takdir mereka sendiri. Tuhan, cakrawala merah dewa kuno berubah sangat pucat saat dia menatap ketakutan pada sosok hitam di tengah dunia kegelapan ini. Bab 1349 Kekuatan Dewa-Dewa. Di dalam aula iblis surgawi, kelompok Zhao Feng dan dewa kuno Nether Spring, pengejar dan dikejar, semua tiba-tiba gemetar. Mereka semua merasakan bahwa kekuatan yang mengerikan menggantung di atas kepala mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah energi besar ini datang dari luar? Dewa kuno Luoling berseru kaget.
Energi dahsyat ini saja, yang harus meresap melalui susunan pertahanan eksternal, sudah cukup untuk menanamkan ketakutan pada mereka semua. Sulit membayangkan betapa menakutkan ahli itu yang memancarkan energi ini. Energi ini, haha, Anda sudah selesai. Dewa kuno Nether Spring yang melarikan diri tiba-tiba berhenti dan mulai tertawa terbahak-bahak. Sebuah energi yang bahkan bisa membuat Dewa kuno peringkat 9 seperti dia merasakan ketakutan, energi kematian, dan reaksi dari matanya. Dewa kuno Nether Spring yakin bahwa seorang ahli dewa-dewa, yang dikirim oleh atasan mereka, telah tiba di Balai Setan Surgawi. Setelah menangkap kucing warisan surga, Balai Setan Surgawi dengan cepat melaporkan masalah itu kepada atasan mereka. Masalah kucing warisan surga tampaknya sangat penting sehingga dewa-dewa telah dikirim untuk mengambilnya. Tentu saja, dewa-dewa ini juga akan mengambil semua harta dan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh Balai Setan Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa tidak nyaman, tetapi dia telah mengonsumsi terlalu banyak air inten. Mengintip melalui batas yang luas dari Balai Setan Surgawi untuk melihat apa yang terjadi di luar di Arctic Abyss tidak mungkin. Haha, yang mulia Tuhan-Tuhan telah turun. Kamu pembuat onar, apakah kamu pikir kamu masih bisa bertahan? Dewa kuno Nether Spring tanpa rasa takut mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Yang dia ingin lihat hanyalah ekspresi ketakutan di wajah kelompok Zhao Feng. Tuhan-Tuhan, Dewa kuno Luoling tercengang, dan dia segera merasakan bahwa situasinya tidak baik. Anggota terkuat yang dikirim untuk misi ini adalah Cakrawala Merah Dewa Kuno. Karena mereka adalah anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu, dewa-dewa ini mungkin tidak akan mempersulit mereka, tetapi untuk misi mereka. Seorang dewa-dewa telah datang. Tubuh Zhao Feng menggigil. Di permukaan, penggerak dan pengocok alam dewa kuno yang desolat semuanya adalah dewa kuno. Dewa-dewa adalah ahli tertinggi yang muncul setiap beberapa ratus ribu tahun sekali, bahkan mungkin hanya sekali setiap juta tahun. Ada desas-desus bahwa dewa-dewa di saat amarah bisa menghancurkan dunia. Bahkan seseorang setenang Zhao Feng mulai panik saat ini. Tidak seperti dewa kuno Luoling, dia tidak memiliki tanah suci ruang waktu untuk menutupi dirinya. Dia didukung oleh ras spiritual, yang jauh lebih tidak menakutkan daripada tanah suci alam dewa. Selain itu, Zhao Feng telah mendatangkan malapetaka di Balai Setan Surgawi, dan bahkan dia tidak yakin berapa banyak anggotanya yang telah dia bunuh. Dewa-dewa ini tidak punya alasan apapun untuk membiarkannya pergi. Bahkan jika Zhao Feng menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak akan dapat melukai bahkan sehelai rambut kepala dewa-dewa, dan beberapa rahasianya, jika terungkap, bahkan mungkin membuatnya mendapatkan perhatian dewa-dewa. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup terletak dengan berpura-pura menjadi anggota Tanah Suci Ruang Waktu dan mendapatkan bantuan dari Dewa Kuno Luoling. Namun, jika Zhao Feng muncul dan bertemu dengan anggota Tanah Suci Ruang Waktu, ada kemungkinan dia akan terungkap. Zhao Feng mengeluarkan beberapa sumber daya yang dapat mengisi kembali jiwa dan segera mengonsumsinya. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan jubah ruang waktu dan menyegel energi asalnya. Tuhan-Tuhan, api di tubuh Black Destruction Serpent Dragon segera lenyap, dan itu berubah menjadi pria bersisik hitam dengan ekspresi ketakutan. Tuannya adalah Zhao Feng, dan bahkan Zhao Feng merasa sulit untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi ini, yang berarti bahwa naga ular penghancur hitam berada dalam bahaya yang lebih besar. Naga ular penghancuran hitam sangat tidak mau saat ini, itu telah mencapai budidaya yang lebih tinggi dari sebelumnya dan bahkan telah memperoleh skala terbalik dari ras naga penghancuran, memberikan kesempatan untuk berjuang untuk puncak alam ilahi surgawi, dan mungkin bahkan berusaha untuk menjadi dewa-dewa. Di dunia luar, langit dan bumi gelap gulita, dunia kegelapan dan kematian tak berujung. Mereka yang ada di dalam tidak memiliki kekuatan untuk menentukan apakah mereka hidup atau mati. Semua orang gemetar ketakutan, berjuang melawan tekanan besar saat mereka menatap orang di tengah dunia kematian ini, pria yang mengendalikan nasib mereka, yang menentukan apakah mereka hidup atau mati. Dia memiliki rambut putih, dan wajahnya yang serius dan tenang memancarkan keagungan. Matanya yang hitam pekat seperti lubang hitam kematian yang berusaha melahap semua kehidupan. Itu adalah Dewa Tuhan. Cakrawala Merah Dewa Kuno menatap pria itu saat dia berkata dengan kaget. Hanya dewa-dewa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, Cakrawala Merah Dewa Kuno merasakan bahwa orang ini bukanlah dewa-dewa biasa. Saat dewa-dewa ini muncul di wilayah itu, semua hal berada di bawah kendali dan panggilannya.
Bahkan menggunakan inten ruang waktu untuk mencoba dan melarikan diri sangat sulit bagi cakrawala merah dewa kuno. Bagaimana mungkin dewa-dewa turun? Anggota lain dari tanah suci ruang waktu terpana oleh kata-kata cakrawala merah dewa kuno. Jauh di dalam dunia yang gelap gulita ini, mereka dapat merasakan bahwa hidup mereka perlahan-lahan terkuras habis, dan ini hanya energi yang dipancarkan orang ini secara tidak sadar. Lord Heavenly Solitude, saya tidak berpikir bahwa Anda akan datang secara pribadi. Penatua bersisik abu-abu itu membungkuk dengan hormat. Pada saat yang sama, semua anggota Balai Setan Surgawi berlutut. Faksi ini sungguh tidak sederhana. Mereka benar-benar memiliki dewa-dewa yang begitu kuat. Cakrawala merah dewa kuno secara mental bergumam karena terkejut. Kamu adalah Scarlet Firmament? God Lord Heavenly Solitude tiba-tiba menatap cakrawala merah dewa kuno. Pandangan biasa ini memberikan tekanan tak terbatas pada cakrawala merah dewa kuno. Kabut hitam yang mematikan mulai secara tidak sadar berkumpul di sekitar cakrawala merah dewa kuno, meningkatkan kecepatan di mana vitalitasnya dimakan. Iya, cakrawala merah dewa kuno memanfaatkan semua kekuatannya untuk melawan energi duniawi yang diberikan oleh dewa kesendirian surgawi saat dia bertemu dengan tatapannya. Mereka adalah anggota tanah suci ruang waktu, dan dia sendiri adalah murid dewa ruang waktu. Dewa-dewa yang normal tidak akan berani melakukan apapun padanya. Selain itu, dewa-dewa ini tampaknya bukan ahli dari tanah suci alam dewa. Jadi, cakrawala merah dewa kuno tidak takut. Dia yakin bahwa dia dapat memberikan cukup alasan bahwa dewa kesendirian surgawi tidak akan membuat terlalu banyak masalah untuk kelompoknya. Dewa-dewa kesendirian surgawi menatap cakrawala dewa kuno dan tersenyum tipis. Suara mendesing. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan, telapak tangannya menghadap ke bawah ke Balai Setan Surgawi di kedalaman abis Arktik. Telapak tangan mulai memancarkan energi asal yang tidak mungkin dideteksi oleh orang biasa. Sesaat kemudian, seluruh Arktik Abyss mulai bergetar hebat. Faktanya, sepertinya seluruh dunia bergetar, di ambang kehancuran. Ini adalah kekuatan dari dewa-dewa, ini mampu mengubah wajah dunia. Dewa kuno dari tanah suci ruang waktu menatap dengan mata lebar saat dia bergumam kaget. Segala sesuatu di bawah mereka bergetar. Gunung, sungai, dan bumi semuanya hancur berantakan. Apa yang dia coba lakukan? Wajah dewa kuno Scarlet Firmament menegang. Dia merasa bahwa Tuhan-Tuhan ini tidak bertindak secara logis. Bangkit, God Lord Heavenly Solitude bergumam. Dunia di bawah mereka hancur, dan kemudian mereka melihat bola energi hitam besar perlahan naik. Ini, cakrawala merah dewa kuno menatap dengan kaget pada bola hitam ini. Di dalam bola energi ini terdapat kompleks bangunan besar yang tertutup rapat. Ini jelas Balai Setan Surgawi. Area pertahanan di sekitar Balai Setan Surgawi masih aktif. Banyak ahli yang telah mempertahankan susunan itu semua terkejut. God Lord Heavenly Solitude telah mengekstraksi seluruh wilayah faksi bintang 4 puncak. Dewa kuno Luoling, cakrawala merah dewa kuno tiba-tiba teringat sesuatu. Balai Setan Surgawi dewa jelas bermaksud untuk memindahkan keseluruhan Balai Setan Surgawi, tetapi dewa kuno Luoling masih di dalam. Lord Heavenly Solitude benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Penatua bersisik abu-abu berbicara dengan suara gemetar, ekspresi gelisah di wajahnya. Pemandangan ini terlalu menakjubkan. Mengingat berapa banyak keributan yang dihasilkan, Balai Setan Surgawi ini tidak bisa lagi bertahan. Dia secara alami bisa memahami alasan God Lord Heavenly Solitude. God Lord Heavenly Solitude mengangguk sebagai jawaban. Bola energi hitam yang menyelimuti seluruh Balai Iblis Surgawi mulai berkontraksi secara bertahap sampai lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Menyusut dimensi bukanlah tugas yang sangat sulit. Lagi pula, mengekstraksi area seluas itu dari tanah membutuhkan kekuatan yang tak terbayangkan. Suara mendesing. Bola hitam melayang ke sisi God Lord Heavenly Solitude. Adapun dunia di bawah, itu telah meledak tanpa bisa dikenali. Di dalam Balai Setan Surgawi, apa yang baru saja terjadi? Semua orang khawatir dan bingung. Mereka hanya merasakan seluruh Balai Setan Surgawi gemetar, tetapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Biarkan saya melihat apa situasinya. Zhao Feng telah memulihkan sebagian dari maksud matanya. Jika dia mendorong semua kekuatannya ke dalam kemampuannya yang tembus pandang, dia mungkin akan bisa melihat apa yang terjadi di luar. Desir, desir, desir. Visinya menembus satu lapisan demi lapisan. Ekspresi Zhao Feng berkedip-kedip, lalu berkedip lagi. Ini, Zhao Feng tercengang, tidak dapat berbicara.
Setelah melihat melalui balai setan surgawi, dia menyadari bahwa itu seluruh tempat itu mengambang di langit. Dan di langit ada seorang pria raksasa berpakaian hitam, yang tampaknya menjadi pusat dunia. Ini adalah dewa-dewa. Kekuatan macam apa ini? Zhao Feng terperangah. Dia tahu itu bukan karena dewa-dewa menjadi lebih besar, tetapi dia menjadi lebih kecil, bahwa seluruh balai setan surgawi menjadi lebih kecil. Pada saat ini, dewa kesendirian surgawi melihat ke aula iblis surgawi dan dengan dingin tertawa. Agar balai setan surgawi telah dihancurkan dengan cara ini, Anda harus membayar harga yang sesuai. God Lord Heavenly Solitude menatap cakrawala merah dewa kuno dan dengan dingin berkata. Kata-kata ini mengirimkan kejutan di hati para anggota Tanah Suci Ruang Waktu. Senior, penyebab masalah ini adalah balai setan surgawi yang merebut anggota Tanah Suci Ruang Waktu. Cakrawala Dewa Merah Tua, ketakutan, buru-buru mulai menjelaskan. Berapa banyak anggota Tanah Suci Ruang Waktu yang meninggal? Dan berapa banyak anggota dari Balai Iblis Surgawi yang mati? God Lord Heavenly Solitude dengan dingin bertanya, ekspresinya tidak berubah. Anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu langsung terdiam. Itu bukanlah cara penghitungan. Bagaimana orang-orang dari Balai Iblis Surgawi dibandingkan dengan orang-orang dari Tanah Suci Ruang Waktu? Dewa kuno peringkat 9, tidak mampu menahan diri, menggerutu pelan. Dia adalah puncak peringkat 9 dewa kuno yang datang dengan cakrawala merah dewa kuno, dan dia adalah yang terkuat kedua di tim dari Tanah Suci Ruang Waktu. Ekspresi dewa-dewa kesendirian surgawi tidak berubah, seolah-olah dia tidak mendengar sama sekali, tetapi kemudian, dia menoleh ke cakrawala merah dewa kuno dan menyatakan, aku tidak akan membunuhmu, tetapi yang lainnya harus mati. Cakrawala merah dewa kuno adalah murid dewa ruang waktu, dan dewa kesendirian surgawi benar-benar tidak berani melakukan apapun padanya. Senior, ini, cakrawala merah dewa kuno meringis dan bersiap untuk mengatakan sesuatu. Kabut hitam langsung menyatu menjadi cakar hantu yang buas, dan anggota Tanah Suci Ruang Waktu yang berbicara beberapa saat yang lalu itu segera ditangkap. Tidak, ampuni aku. Setelah beberapa teriakan, kabut hitam tersebar, dan dewa kuno peringkat 9 tidak ada lagi. God Lord Heavenly Solitude bertindak seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Semuanya tenang, dan ketakutan akan kematian mulai menyelimuti semua anggota Tanah Suci Ruang Waktu. Dewa-dewa ini bahkan akan membunuh anggota Tanah Suci Ruang Waktu tanpa sepatah kata pun. Perilaku semacam ini pasti akan membuat marah Tanah Suci Ruang Waktu. Kecuali faksi dewa-dewa kesendirian surgawi dapat bersaing melawan Tanah Suci Ruang Waktu, Tanah Suci Ruang Waktu akan memburunya, tidak peduli zona mana yang dia lari. Zhao Feng melihat ini semua dari dalam balai setan surgawi, dan keterkejutannya berlipat ganda. Dia selalu percaya bahwa itu jarak antara Lord-Lord dan peringkat 9 tidak besar. Baru hari ini dia menyadari betapa naifnya dia. Dewa-dewa adalah dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi. Selanjutnya, suara God Lord Heavenly Solitude seperti proklamasi kematian. Pada saat ini, semua anggota Tanah Suci Ruang Waktu, tidak termasuk cakrawala merah dewa kuno, merasa beku kaku, jiwa mereka gemetar ketakutan. Mati, dewa-dewa kesendirian surgawi berbicara, dan semua kabut hitam mematikan di dunia kegelapan ini mulai melonjak. Tetapi pada saat ini, God Lord Heavenly Solitude tiba-tiba meringis. Ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah sejak kedatangannya. Berhenti, suara yang transenden dan usang, yang tampaknya datang dari dimensi yang jauh, bergema di dunia kegelapan. Pada saat ini, seberkas cahaya muncul di atas kepala, dan kemudian dunia kegelapan perlahan mulai runtuh. Bab 1350 Kekuatan Dewa. Berhenti, suara yang transenden dan usang, yang tampaknya datang dari dimensi yang jauh, bergema di dunia kegelapan. Pada saat ini, dewa tertinggi yaitu dewa kesendirian surgawi tiba-tiba berhenti dan memiringkan kepalanya ke atas. Suara ini, ekspresi kejutan yang menyenangkan melintas di mata cakrawala merah dewa kuno. Pada saat ini, seberkas cahaya terang ditembakkan dari langit. Dunia kegelapan mulai runtuh perlahan, seperti awan gelap menghilang setelah badai. Tetapi ketika semua orang melihat dunia luar, mereka sekali lagi terpana. Itu adalah sesepuh bersisik abu-abu berseru kaget. Di langit, sinar cahaya perak berpotongan, menciptakan gambaran yang sangat kompleks. Sesaat kemudian, sepasang mata perak besar muncul di langit. Mata ini sepertinya adalah dunia, alam semesta. Di dalamnya ada bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya.
Siapapun yang melihat ke dalam mata ini akan merasa seolah-olah mereka telah memasuki dimensi yang sama sekali tidak diketahui. Sepasang mata perak yang sangat besar sepertinya telah menjadi kubah surga, menelan semuanya. Semua orang merasa seperti semut kecil di bawah mata perak ini, tubuh mereka gemetar saat tanpa sadar menyerah pada kekuatan ini. Meskipun dunia kegelapan telah lenyap, semua orang sekarang diselimuti cahaya perak. Ini adalah dunia kabur yang tampak sangat tidak nyata. Apa yang sedang terjadi? Para ahli dari Balai Setan Surgawi semuanya khawatir. Namun, beberapa keturunan mata Dewa Ruang Waktu sudah menebak sesuatu, dan saat mereka melihat mata yang menelan langit itu, ekspresi penyembahan dan pemujaan muncul di wajah mereka. Menguasai, Cakrawala Merah Dewa Kuno berlutut dan berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, semua anggota Tanah Suci Ruang Waktu berlutut dan berseru serempak, "Ya Tuhan!" Mereka semua terperangah. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Lord God sedang mengawasi operasi mereka selama ini. Ketika mereka dalam bahaya, Dewa Ruang Waktu menggunakan kemampuan tertingginya untuk melampaui ruang dan turun ke tempat ini. Jika dia tidak melakukannya, Dewa Kesendirian Surgawi akan membunuh Dewa Kuno lain dari Tanah Suci Ruang Waktu. Tuhan, semua anggota Aula Iblis Surgawi menatap dengan ketakutan pada anggota Tanah Suci Ruang Waktu. Hanya ada satu orang di Tanah Suci Ruang Waktu yang dipanggil seperti ini, Mata Dewa Ruang Waktu dari 8 Mata Dewa Agung, nenek moyang dari semua garis keturunan mata yang terkait dengan maksud ruang waktu. Tentu saja, mata perak yang menyelimuti langit di langit bukanlah tubuh sebenarnya dari Dewa Ruang Waktu, tetapi kekuatan yang dia kirimkan melalui ruang angkasa. Meskipun zona Antian berbatasan dengan zona Yangling, Tanah Suci Ruang Waktu sangat jauh dari Arctic Abyss. Dewa sejati tingkat 3 atau 4 biasa yang terbang tanpa henti akan membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk melintasi jarak, tetapi Dewa Ruang Waktu menggunakan kekuatannya yang melampaui ruang untuk langsung turun ke tempat ini. Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa Dewa Ruang Waktu memperhatikan tempat ini? Penatua bersisik abu-abu itu berkeringat dingin. Jumlah individu yang bisa disebut dewa di alam Dewa Kuno yang sunyi dapat dihitung dengan jari seseorang. Mereka adalah Dewa Tuan yang diakui secara publik dari alam Dewa Desolate kuno dan pada dasarnya maha kuasa. Semua anggota Heavenly Demon Hall menatap panik dan ketakutan pada mata perak di langit. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan Tuhan, tetapi mereka tidak pernah berharap berdiri melawannya. Ruang waktu, Tuhan, ekspresi God Lord Heavenly Solitude menjadi gelap. Dia juga tidak berharap Dewa Ruang Waktu ikut campur. Di dalam Balai Setan Surgawi, Zhao Feng bisa melihat semua yang terjadi di luar. Benar-benar pembalikan, Zhao Feng tercengang. Sebelumnya, Zhao Feng percaya bahwa God Lord Heavenly Demon Hall akan membunuh semua anggota lain dari Tanah Suci Ruang Waktu. Tentu saja, ini termasuk dirinya dan Dewa Kuno Luoling juga. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa, tepat ketika Dewa Kesendirian Surgawi hendak membunuh orang kedua, Dewa Ruang Waktu tiba-tiba akan turun tangan. Mata Dewa Ruang Waktu, salah satu dari 8 Mata Dewa Agung. Zhao Feng menatap tajam ke mata perak di langit. Tam-tam, tam-tam, mata kirinya berdenyut, mengirimkan padanya kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mata spiritual dewa benar-benar adalah mata Dewa ke-9, akan datang suatu hari ketika dia juga akan mencapai tingkat yang tinggi ini, menjadi ahli dewa dari alam Dewa Kuno yang sunyi, untuk menguasai segalanya untuk selamanya. Ketika dia memikirkan hal ini, gelombang semangat dan kepahlawanan menyapu hatinya. Apa yang sedang terjadi? Dewa Kuno Luoling dengan lugas bertanya. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan bahwa energi kematian yang menindas telah lenyap. Dewa Kuno Luoling merasakan bahwa Zhao Feng tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan Dewa Mata Dewa telah turun, kata Zhao Feng lugas. Tuhan, Dewa Kuno Luoling berseru kaget, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Karena dewa-dewa telah muncul secara pribadi, mereka tidak lagi dalam bahaya. Sebaliknya, Balai Setan Surgawi. Tidak, bagaimana mungkin? Bocah itu berbicara omong kosong. Dewa Kuno Nether Spring membeku, dan kemudian dia berteriak marah. Jika Balai Setan Surgawi telah menggunakan setiap metode yang mereka miliki sejak awal, Tanah Suci Ruang Waktu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang dan mungkin akan menderita banyak korban. Mereka tidak berani berlebihan justru karena Dewa Ruang Waktu. Tapi sekarang, Zhao Feng mengklaim bahwa kekuatan Dewa Ruang Waktu telah turun di tanah ini.
Bahkan Dewa Kuno Nether Spring tidak yakin bagaimana situasinya akan berubah pada saat ini. Tiba-tiba, mata perak besar di langit mulai berputar. Pada saat yang sama, keburaman spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh wilayah. Para ahli yang ahli dalam maksud ruang waktu tiba-tiba merasakan ruang waktu di sekitarnya menjadi sangat aneh, dan mereka menjadi tidak mampu menggunakan energi ruang waktu. Ini adalah kekuatan Dewa Ruang Waktu, kendali mutlak atas ruang waktu. Suara mendesing. Sepasang mata besar itu terfokus pada Dewa Kesendirian Surgawi. Dalam sekejap, God Lord Heavenly Solitude menjadi sangat pucat, tetesan darah hitam mengalir di sudut bibirnya. Kakinya gemetar seolah-olah dia hampir bersujud. Hanya proyeksi spasial yang sekuat ini? God Lord Heavenly Solitude tertegun. Tampaknya dia telah meremehkan kekuatan dewa. Anggota dari Balai Iblis Surgawi di sekitar Dewa Kesendirian Surgawi tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan segera berlutut. Setelah berlutut, gerakan mereka menjadi sangat kaku, seolah-olah mereka bergerak dalam gerakan lambat. Ya Tuhan, Kau berencana untuk secara pribadi mengambil tindakan terhadap satu Tuhan-Tuhan sepertiku? Tubuh God Lord Heavenly Solitude meledak dengan kekuatan tertinggi untuk menahan tekanan ruang waktu di sekitarnya. Dia meremehkan dirinya sendiri dan meningkatkan status Dewa Ruang Waktu sebelum menuduh Dewa Ruang Waktu menindasnya. Seorang dewa-dewa yang perkasa sepertimu tidak berpikir itu memalukan untuk menyerang Dewa Kuno? Cakrawala Merah Dewa Kuno mencibir. Sebagai murid Dewa Ruang Waktu, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah apapun untuk tuannya semampu dia. Ini, God Lord Heavenly Solitude menjadi terdiam. Dia bahkan berpikir bahwa mungkin Dewa Ruang Waktu telah mengawasi sepanjang waktu, menunggunya untuk bertindak. Begitu dia membunuh Dewa Kuno Tanah Suci Ruang Waktu, Dewa Ruang Waktu punya banyak alasan untuk membunuhnya. Lord God, tindakanku barusan sepenuhnya karena murid yang mulia memimpin sebuah kelompok untuk menyerang Heavenly Demon Hall, menyebabkan kerusakan besar dan kehilangan banyak nyawa. God Lord Heavenly Solitude segera berkata. Dari sudut pandang ini, Dewa Kesendirian Surgawi yang membunuh Dewa Kuno dari Tanah Suci Ruang Waktu sepenuhnya bisa dimengerti. Bagaimanapun, orang-orang Tanah Suci Ruang Waktu menyerang tanpa negosiasi. Konon, Balai Iblis Surgawi adalah yang pertama melakukan kesalahan. Kami bersedia membayar kompensasi yang sesuai untuk semua anggota Tanah Suci Ruang Waktu yang terbunuh. God Lord Heavenly Solitude segera mengakui kesalahannya dan mengusulkan kompensasi. Tindakan Heavenly Demon Hall adalah alasan pertempuran antara dua faksi. Selain itu, dia sekarang bersedia membayar kompensasi untuk almarhum Tanah Suci Ruang Waktu. Pada titik ini, almarhum Tanah Suci Ruang Waktu terdiri dari orang yang dibunuh oleh Dewa Kesendirian Surgawi beberapa saat yang lalu dan dua murid inti dari Tanah Suci Ruang Waktu yang awalnya ditangkap dan dibunuh oleh Balai Setan Surgawi. Bagi dewa-dewa, kompensasi untuk ketiga kematian ini tidak akan signifikan. Ini, Cakrawala Merah Dewa Kuno ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam pertempuran ini, Balai Setan Surgawi adalah orang yang menderita kerugian besar, dan sekarang, itu mengusulkan untuk membayar kompensasi ke Tanah Suci Ruang Waktu. Jika Tanah Suci Ruang Waktu terus mendorong masalah ini, itu akan menurunkan reputasinya sebagai Tanah Suci. Biarkan seperti itu, anggota Tanah Suci Ruang Waktu, tinggalkan tempat ini. Pada saat ini, dunia bergema dengan suara yang mencapai kedalaman jiwa seseorang. Ini adalah rangkaian kata kedua yang diucapkan oleh Dewa Ruang Waktu. Yang pertama adalah menghentikan perkelahian, dan yang kedua mengakhiri seluruh masalah. Iya, anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu menjawab serempak. Setelah mengatakan itu, mata perak di langit menghilang. Hilang, anggota Balai Setan Surgawi segera berdiri, beban berat terangkat dari tubuh mereka. Meskipun Dewa Ruang Waktu telah pergi, tekanan tak terlihat masih tetap ada di tubuh mereka. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa, jika Balai Setan Surgawi tidak melakukan seperti yang dijanjikan, kekuatan Dewa Ruang Waktu mungkin turun sekali lagi. Ini adalah kompensasinya. God Lord Heavenly Solitude membuang dimensi interspesial. Nilai isinya lebih dari cukup untuk bernilai 3 nyawa. Tuan-Tuhan, biarkan orang-orang kami keluar. Cakrawala Merah Dewa Kuno segera berkata. God Lord Heavenly Solitude secara alami memahami apa yang dibicarakan oleh Dewa Kuno Scarlet Firmament. Sebuah celah tiba-tiba muncul di bidang energi hitam di sisinya. Anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu, tinggalkan Aula Iblis Surgawi. Suara dingin dan menyeramkan bergema di setiap sudut Balai Setan Surgawi.
Aku akan pergi bersamamu. Zhao Feng memandang Dewa Kuno Luoling dan berkata. Dia melihat semua yang terjadi tetapi tidak mengetahui detail pastinya. Zhao Feng berasumsi bahwa anggota Tanah Suci Ruang Waktu akan dapat pergi dengan aman, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuknya. Tanpa pikir panjang, Dewa Kuno Luoling pergi bersama Zhao Feng. Naga ular penghancur hitam, Zhao Wang, dan kucing kecil pencuri telah lama dibawa ke dimensi interspesial Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing. Dua sosok terbang keluar dari bola hitam. Dewa Kuno Luoling, Cakrawala Merah Dewa Kuno melihat bahwa Dewa Kuno Luoling baik-baik saja dan dia bahkan telah menerobos, jadi dia langsung berteriak kegirangan. Ada orang lain? Cakrawala Merah Dewa Kuno memandang dengan bingung ke arah Zhao Feng. Dia ingat bahwa dia hanya mengirim Dewa Kuno Luoling untuk menyusup ke Balai Setan Surgawi. Anggota lain dari Tanah Suci Ruang Waktu menatap dengan heran ke Zhao Feng. Mereka juga tidak mengenalinya. Berdengung, desir, Zhao Feng memancarkan Space Time Intent dan menggunakan Spatial Blink untuk bergabung dengan anggota Space Time Secret Land. Anggota Tanah Suci Ruang Waktu semua terkejut. Orang ini masih sangat muda dan tidak memiliki Eye of Space Time, namun intent ruang waktunya sangat hebat. Bisakah kita pergi sekarang? Dewa Kuno Luoling bertanya. Baik, anggota Tanah Suci Ruang Waktu tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mereka mengira bahwa Zhao Feng adalah seseorang yang dibawa oleh Dewa Kuno Luoling dari Balai Setan Surgawi. Jika mereka membawanya, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Selain itu, Zhao Feng telah menunjukkan kekuatan dan bakat yang mengesankan, dan akan lebih baik jika dia bergabung dengan Tanah Suci Ruang Waktu. Setelah itu, anggota Tanah Suci Ruang Waktu membawa Zhao Feng dan meninggalkan daerah itu. Ayo pergi, God Lord Heavenly Solitude menggonggong. Meskipun mereka telah mendapatkan perhatian dari dewa, untungnya tidak ada insiden besar. Saat mereka bersiap untuk keluar, tetua bersisik abu-abu itu dengan tidak sabar mengeluarkan tanda pesan. Apa? Kucing warisan surga dibawa pergi? Penatua bersisik abu-abu memanggil dengan waspada. Secara alami Dewa Kuno Nether Spring yang mengirim pesan itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar tadi, baru sekarang, ketika dia meninggalkan Balai Setan Surgawi, dia menyadari Zhao Feng telah menghilang bersama dengan orang-orang dari Tanah Suci Ruang Waktu. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Dewa Kesendirian Surgawi menjadi sangat gelap, dan dia berbicara sangat lambat dan dingin. Kucing warisan surga tidak ada di Balai Setan Surgawi?